Desas-desus masuknya Joko Widodo ke Partai Golkar sudah bergulir cukup lama. Banyak yang menilai Jokowi masih ingin cawe-cawe di pemerintahan berikutnya selepas dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Untuk itu Partai Golkar dinilai menjadi tepat sebagai kendaraan politik Jokowi ke depannya. Benarkah demikian? Bagaimana analisisnya? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo. Mas Rio, selamat sore. Terima kasih atas waktunya, Mas. Nah, jadi kalau kita ketahui ya di acara penganugerahan Jenderal Kehormatan Prabowo di Cilangkap tadi, Jokowi ini tidak menjawab spesifik ketika ditanyai mengenai apakah kemungkinan dirinya akan berlabuh ke Partai Golkar. Jawabannya itu tidak membantah atau juga tidak mengiyakan. Nah, apakah Mas Rio melihat isu ini punya dasar yang cukup kuat akan jadi kenyataan? Baik, Maria, terima kasih. Selamat sore semuanya. Dan sebenarnya kunjungan Jokowi ke Jepang itu sudah memberikan satu simbol ya. Dalam politik selalu ada sinyal, ada atau simbol yang dipraktekkan. Apalagi tokoh politik, politisi seperti Jokowi ini kan penuh dengan makna simbolisasi di setiap gerak politik yang dia lakukan gitu ya. Nah, termasuk kunjungannya ke Jepang, dia menggunakan dasi kuning yang biasanya menggunakan dasi merah, itu jelas memberikan satu ruang analisis mau kemana Jokowi setelah tidak menjadi presiden. Dan selentingan kabar yang termasuk yang ditanyakan oleh teman-teman media ketika pelantikan Jenderal Prabowo itu jelas mengkonfirmasi bahwa Jokowi tidak mengiyakan dan tidak menolak selentingan itu. Itu artinya kalau kita mempelajari sikap dan laku politik Jokowi, kebenarannya itu sudah mendekati absolut begitu ya, bahwa Jokowi sedang ada deal khusus dengan Golkar, meskipun statusnya sebagai kader PDIP saya tidak tahu apakah masih atau belum, tetapi agak-agaknya naga-naganya memang hendak ingin menguasai Partai Golkar begitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti Jokowi akan jadi ketua umum atau sekedar anggota Dewan Pembina atau pertimbangan di Golkar. Baik. Namun benarkah ini Jokowi akan benar-benar meninggalkan partai yang dari bawah begitu ya? Benar-benar bisa membuat posisinya sampai sekarang yaitu PDIP? Untuk banyak pihak tentu menyaksikan hal itu, tapi melihat track record Jokowi dengan meninggalkan PDIP di dalam konsultasi Pilpres kemarin, itu jelas memberikan satu sinyalemen kepada kita semuanya bahwa Jokowi mungkin saja ya, atau besar kemungkinan itu akan pindah ke Golkar gitu ya. Jokowi berani melakukan membuat satu sikap politik yang besar dengan tidak mendukung Ganjar, tentu itu satu hal begitu ya. Untuk memberikan justifikasi kepada kita semua bahwa Jokowi sangat mungkin ketika dia pindah dari PDIP menuju Golkar ya, dan tentu tidak ada halangan ideologis di melihat selama kepemimpinan Jokowi ya, ketika Jokowi harus pindah ke Golkar ya, tidak ada halangan ideologis, tidak ada kendala teknis saya kira. Dan kita lihat kerja-kerja politik Golkar di Pileg ini kan fantastis, bahkan bisa mengalahkan Gerindra ya di quick count maupun rekapitulasi KPU, meskipun masih ada satu tanda tanya besar karena di hasil exit poll sebelum quick count itu disiarkan oleh semua stasiun televisi, hasil exit poll menunjukkan Gerindra yang ada di peringkat pertama bahkan gitu ya. Nah, ini tentu itu satu hal yang lain yang perlu kita diskusikan. Baik, dan ini juga ada kemungkinan efek ekor jas ya dari pencalonan Prabowo Gibran ini ke Golkar. Jadi Golkar termasuk partai yang paling banyak mendapatkan efek ekor jas tersebut, begitu Mas Rio? Iya, meskipun tentu kita tahu bahwa efek ekor jas ini tidak harus linier ke partai yang mengusungnya ya, tidak akan absolut begitu ya, tetap bisa terdistribusi ke banyak partai koalisi. Tetapi keanehan ini muncul ya, karena survei-survei sebelum Pilpres itu dilaksanakan atau sebelum 14 Februari, Gerindra itu sudah mendahului posisi elektoralnya PDIP. Selalu posisi 2 ya? Iya, bahkan di exit poll. Jadi exit poll itu kan pagi hari setelah orang keluar mencoblos, kemudian kita menanyakan, Gerindra itu bahkan di data PRC itu ada di angka di atas 20%. Tapi ketika dihitungan quick count,
saya tidak tahu, semua lembaga survei itu ada di angka 13 begitu ya. Oke. Dan Golkar mengalami lonjakan yang signifikan. Saya tidak ingin membangun asumsi apapun di sini, tetapi yang jelas bahwa Pilpres kemarin Golkar sangat diuntungkan oleh perolehan suaranya yang mungkin saja kita tidak tahu. Nanti Golkar bisa jadi memiliki ketua DPRD di situ, dan saya lihat itu celah yang dimanfaatkan betul oleh Jokowi untuk membangun perimbangan kekuatan, ya, balance of power dengan Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Prabowo tetap harus diantisipasi. Ini dalam konteks membaca pikiran Jokowi, ya, diantisipasi bahwa dia tetap ada sesuatu yang lain buat Jokowi, tidak bisa dia kendalikan secara utuh. Nah, untuk mengendalikan itu butuh instrumen. Apakah instrumen Gibran cukup? Saya kira tidak cukup. Maka dia harus punya power yang lebih besar dari sekedar wakil presiden, ya, yakni partai politik itu, Maria. Jadi itulah, apakah itu yang membuat Jokowi harus menyiapkan partai agar ia bisa duduk di situ dan membuat posisi tawarnya nanti tetap ada begitu saat ia tidak menjadi presiden lagi? Ya, jelas kalau soal itu, ya, untuk menjaga perimbangan kekuatan dia dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, maka dia harus punya instrumen partai politik, ya, agar agenda-agenda Jokowi pasca tidak menjadi presiden itu tetap bisa jadi perhatian, jadi concern dari Prabowo. Paling tidak harus dilaksanakan IKN misalnya, ya kan, atau kepentingan-kepentingan politik yang jangka pendek yang itu harus benar-benar dideliver oleh Prabowo begitu. Kalau tidak punya instrumen partai politik, maka Jokowi akan kesulitan untuk membangun komunikasi antara dirinya dengan Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Prabowo adalah presiden dan Jokowi tidak bisa hanya berbekal dia memberikan dukungan atau endorsement politik yang luar biasa kepada Prabowo, lantas bisa mengatur Prabowo Subianto. Karena terlalu banyak cita-cita Prabowo yang mungkin saja itu berbeda dengan Jokowi, dipendam selama 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun yang harus direalisasikan, itu ya. Nah, itu akan mempengaruhi pola relasi antara Jokowi dengan presiden terpilih misalnya Prabowo Subianto. Oleh karena itu, instrumen partai politik memainkan peran penting bagi Jokowi untuk tetap menjaga kekuatannya di mata Prabowo Subianto. Mas Rio, tapi mengapa pilihannya jatuh kepada Partai Golkar? Ya, karena Golkar mungkin relatif lebih bisa membuat proses komunikasinya jauh lebih baik begitu ya. Golkar adalah partai yang selama tahun 2019 sejak awal sudah mendukung Jokowi, meskipun tahun 2014 kemarin mendukung Prabowo Subianto. Dibanding PAN misalnya, ya kan. Kemudian dibanding Partai Demokrat yang masih ada SBY di situ, Golkar masih punya ruang aktualisasi politik buat Jokowi. Dari sisi size kepartaian, Golkar memang tidak pernah ada di peringkat di bawah 3 besar. Tentu itu menjadi pertimbangan bagi Jokowi. Apalagi kita lihat tahun 2024 ini, bahkan Golkar bisa melampaui partai pemenang presidennya, ya, Gerindra, ya, meskipun ini agak aneh dan unik, tetapi itulah kenyataannya begitu ya. Golkar mungkin saja deal-deal ini terjadi bukan setelah election, ya, bisa jadi pre-election mereka sudah membangun deal itu. Buktinya tanggal 16 waktu ke Jepang, Jokowi sudah menggunakan dasi kuning. Ya kan, saya kira ini sinyal kuat begitu ya, Mas Rio. Agenda setting yang sudah lama, saya kira tidak hanya pasca 14 Februari, Maria. Baik. Mas Rio, terakhir singkat saja, di level pengurus elit sendiri dinamika Partai Golkar, apakah mungkin Jokowi ini nanti akan menempati posisi sebagai ketua umum atau elit Partai Golkar? Iya, Golkar ada partai yang sangat tua secara organisasi, mungkin salah satu yang paling matang begitu ya. Saya kira Golkar punya hitung-hitungan politik tersendiri ketika dealing dengan Jokowi, ya. Mungkin saja ambisi Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar seperti selentingan yang kita dengar selama ini. Tetapi mekanisme di Partai Golkar itu tentu akan cukup menyulitkan, ya. Maka kalau benar, maka harus ada paling tidak Jokowi jika ingin jadi ketua Golkar harus sebelum Prabowo menjadi presiden atau terlantik Oktober nanti di 2024, ya. Maka Jokowi masih bisa kendalikan Munas
Golkar misalnya seperti itu. Tapi kalau setelah pergantian jabatan dia tidak menjadi lagi tidak memiliki jabatan presiden untuk mengendalikan Partai Golkar, saya kira agak sulit. Kuncinya adalah apakah ada peralihan ketua umum sebelum Jokowi lengser begitu ya. Itu kata kuncinya menurut saya. Baik, patut untuk dinantikan ya bagaimana dinamikanya, apakah benar-benar Jokowi akan mengambil alih ketua Partai Golkar atau posisi penting di Partai Golkar. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo, terima kasih sudah berbagi informasi di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.